Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya kawan-kawan. Semoga dimanapun kita berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Amri Munti, MPM 1901 1911 0458, SIM 1901, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Jurusan Sistem Informasi, Universitas Budi Dharma Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock dalam arti sebenarnya dikatakan dengan kebuntuan. Mengapa dikatakan kebuntuan? Karena sistem operasi adalah sistem yang harus selalu berjalan tanpa ada masalah. Nah, di saat ada satu masalah di dalam suatu proses tersebut terjadi suatu masalah, maka terjadilah kebuntuan. Deadlock bisa juga dikatakan masalah yang terjadi karena terlalu banyaknya proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi deadlock ini suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Salah satu contoh sebuah deadlock yaitu ibaratnya proses A menggunakan CD-ROM, proses B menggunakan scanner. Nah, di saat proses A meminta scanner tanpa melepas CD-ROM, maka dia harus melakukan proses menunggu. Sedangkan proses B meminta CD-ROM tanpa melepas scanner, maka dia juga harus menunggu. Jadi prosesnya yaitu menunggu dan terjadilah deadlock. Deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek secara tidak semestinya. Objek tersebut dinamakan sumber daya. Sumber daya ada dua jenis, yaitu preemptible. Sumber daya dikatakan preemptible jika sumber daya tersebut dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya ini. Dalam artian, apabila sumber daya dalam preemptible ini tidak digunakan, maka proses yang sedang menunggu akan langsung menggunakannya. Yang kedua, non-preemptible. Dikatakan non-preemptible pada sumber daya jenis ini, sumber daya tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya, karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Printer adalah salah satu contohnya. Jika suatu proses sedang menggunakan printer untuk mencetak sesuatu, maka printer tersebut tidak dapat diambil untuk mencetak sesuatu dari proses yang lain. Sumber daya jenis ini biasanya berpotensi terjadinya deadlock. Contohnya seperti berikut. Dari kedua fungsi tersebut ada yang bertindak untuk menerima dan memberi sumber daya, tetapi ada kalanya proses tidak mendapat sumber daya yang dibuat sehingga terjadi blok, karena itulah terjadi deadlock. Tentu saja hal ini sangat jarang terjadi mengingat tidak ada batasan untuk memproduksi dan mengkonsumsi, tetapi ada suatu keadaan seperti yang mengakibatkan deadlock. Ibaratnya non-preemptible ini harus memudahkan sering terjadinya deadlock. Mengapa demikian? Karena tidak adanya proses saling menunggu antara satu proses dengan proses yang lainnya. Nah, itu mengakibatkan terjadinya sebuah deadlock. Penyebab deadlock, ada 4 kondisi yang membuat terjadinya deadlock. Yang pertama, mutual exclusion. Mengapa dikatakan mutual exclusion? Karena hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Dalam artian,
Mutual exclusion ini adalah sebuah proses yang sedang berjalan, yang sedang memakai sumber daya, tidak boleh diganggu ataupun tidak boleh ada proses lain yang ingin mengambil sumber daya yang sedang digunakannya. Jadi mutual exclusion ini dia akan melepaskan sendiri sumber daya yang dipakainya tanpa harus ada gangguan dari proses yang lainnya. Nah, penyebab deadlock yang kedua yaitu hold and wait, yaitu proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan sumber daya. Dapat juga sebuah proses tidak dapat memberi sumber daya dalam waktu yang lama. Dalam artian, hold and wait ini apabila ada sebuah proses yang sedang berjalan, sedang menggunakan sumber daya, dia dapat meminta akses bantuan kepada proses yang sedang menunggu untuk memperlancar proses yang pertama digunakan dalam sumber daya tersebut, sehingga mempercepat proses penggunaan sumber daya pada proses yang pertama, sehingga proses yang kedua yang sedang menunggu tidak terlalu lama menunggu. Nah, penyebab deadlock yang ketiga yaitu non-preemption, yaitu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Maksudnya, non-preemption ini adalah sebuah proses yang sedang menggunakan sumber daya. Nah, proses yang sedang menggunakan sumber daya ini tidak boleh sumber daya itu diambil oleh proses lain dengan begitu saja. Dalam artian, ada satu proses yang sedang memakai sumber daya. Nah, di kelang berikutnya ada juga proses yang ingin memakai sumber daya tersebut. Nah, proses kedua yang ingin memakai sumber daya ini tidak boleh langsung mengambil sumber daya pada proses pertama itu. Dalam artian, proses yang kedua ini harus benar-benar menunggu hingga proses pertama itu setelah selesai menggunakan sumber daya tersebut, sehingga menghindari terjadinya deadlock. Nah, yang keempat, penyebab terjadinya deadlock yaitu circular wait. Kondisi seperti ini adalah proses yang membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Ibaratnya circular wait ini hanya mau enaknya saja. Di saat proses pertama ini, di saat sebuah proses ingin menggunakan sumber daya, dia akan mengorbankan si proses kedua yang sedang menunggu. Di artian, jatah untuk si sumber daya kepada proses kedua diambil oleh si proses yang pertama. Untuk menjalankan proses yang pertama tersebut, dia mengorbankan proses kedua yang sedang menunggu. Itulah ada 4 macam penyebab terjadinya deadlock. Yang pertama tadi adalah mutual exclusion, yang kedua hold and wait, yang ketiga non-preemption, dan yang keempat circular wait. Nah, itu tadi ada penyebab terjadinya deadlock. Sekarang adalah penanganan dan masalah pada deadlock. Penanganan deadlock. Penanganan dan masalah deadlock. Penanganan deadlock terdapat 4 cara untuk menanganinya. Yang pertama, mengabaikan masalah, mendeteksi dan memperbaiki, penghindaran, pencegahan. Yang pertama, penanganan dan masalah deadlock. Penanganan dan masalah pada deadlock terdapat 4 cara. Yang pertama, mengabaikan masalah. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaikinya. Yang ketiga,
penghindaran. Yang keempat, pencegahan. Selanjutnya, penanganan dan masalah pada deadlock. Ada 4 cara mengatasi. Yang pertama, mengabaikan masalah. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaikinya. Yang ketiga, penghindaran masalah. Yang keempat, pencegahan terjadinya masalah. Yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya, yang mana yang akan suatu proses meminta dan berapa lama akan digunakan. Metode ini lebih dikenal dengan algoritma ostrich. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi deadlock ini dengan berpura-pura tidak ada masalah apapun. Yang kedua, mendeteksi dan melakukan penghindaran serta memperbaikinya. Cara ini ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakanlah proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem itu berjalan kembali normal. Namun ada beberapa hal yang terjadi saat dilakukanlah pendeteksian pada deadlock tersebut. Di antaranya, permintaan sumber daya dikabulkan selama proses itu memungkinkan. Yang kedua, sistem operasi memeriksa apakah ada kondisi circular wait secara periodik. Yang ketiga, pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Yang keempat, memeriksa adanya algoritma tertentu. Pencegahan yang ketiga yaitu melakukan penghindaran supaya tidak terjadilah deadlock. Pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberi kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Ibaratnya, jika pemberian akses tidak memungkinkan terjadinya deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta tersebut. Namun, jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend atau melakukan pengantrian sampai proses yang pertama selesai menggunakan sumber daya tersebut dan tidak dipakainya lagi. Kondisi aman yang dimaksudkan selanjutnya disebut sebagai safe state, sedangkan yang tidak memungkinkan terjadinya keamanan disebut unsafe state. Kondisi aman dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti aturan-aturan tertentu. Yang kedua, kondisi tak aman atau unsafe state dinyatakan sebagai unsafe state tak selamat jika terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. Yang terakhir, pencegahan deadlock. Metode pencegahan ini dianggap sebagai solusi yang paling bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi pencegahan ini akan menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama, tidak semua dapat dispul ataupun diantrikan. Yang kedua, kompetisi pada ruang list atau penungguan sendiri dapat mengarah pada deadlock. Hal ini yang menyebabkan hilanglah syarat yang pertama, yaitu mutual exclusion.
Mengapa mutual exclusion benar-benar dihilangkan? Karena Hold and wait terlihat lebih menjanjikan. Jika suatu proses yang sedang menggunakan sumber daya dapat dicegah agar tidak dapat menunggu sumber daya yang lain, maka deadlock dapat dicegah. Langkah yang digunakan adalah dengan membuat proses agar meminta sumber daya yang mereka butuhkan pada awal proses sehingga dapat dialokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Namun, jika terdapat sumber daya yang sedang terpakai, maka proses tidak dapat memulai prosesnya. Masalah yang mungkin terjadi apabila menghilangkan hold and wait yaitu sulitnya mengetahui berapa sumber daya yang dibutuhkan pada awal proses itu terjadi. Yang kedua, tidak optimalnya penggunaan sumber daya. Jika ada sumber daya yang digunakan hanya beberapa waktu dan tidak digunakan, tapi tetap dimiliki oleh satu proses yang telah memintanya dari awal. Intinya proses pertama tetap yang utama. Cara terakhir, dengan meniadakan syarat yang keempat yaitu circular wait. Masalah yang mungkin terjadi apabila meniadakan circular wait yaitu masalah yang mungkin terjadi dengan mengatur bahwa setiap proses hanya dapat memiliki satu proses, bahwa tidak ada proses hanya membutuhkan satu sumber daya untuk satu proses yang kompleks, dibutuhkan banyak sumber daya pada saat yang bersamaan. Sedangkan dengan penomoran, masalah yang dihadapi adalah tidak terdapatnya suatu penomoran yang dapat memuaskan semua pihak. Itulah penjelasan tentang deadlock. Sekarang pengertian tentang starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Ibaratnya aksi dan reaksi. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan sumber daya tidak akan pernah mendapatkan sumber daya dibutuhkan sehingga mengalami starvation. Starvation artinya adalah kelaparan. Kelaparan atau starvation dapat terjadi pada proses penjakwalan yang menggunakan prinsip proses yang paling cepat diselesaikan didahulukan. Proses kelaparan ini atau starvation ini tidak akan pernah mendapat sumber daya yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Perbedaan antara deadlock dan starvation. Deadlock itu adalah kondisi di mana sekumpulan proses tidak dapat berjalan kembali seperti sedia kala sebelum mendapatkan sumber daya. Yang kedua, sebuah proses berada dalam keadaan deadlock apabila semua proses berada dalam keadaan menunggu, waiting quiescent, yang mana peristiwa yang hanya bisa dilakukan oleh proses yang berada dalam waiting tersebut. Dan deadlock disebabkan oleh 4 hal. Pertama, proses mutual exclusion, proses memegang dan menunggu, proses preemption, dan proses menunggu dengan siklus deadlock tertentu. Itulah deadlock. Sedangkan starvation adalah kelaparan. Maksudnya kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan sumber daya tidak akan pernah mendapat sumber daya yang dibutuhkan sehingga mengalamilah starvation atau kelaparan. Kelaparan dapat terjadi pada proses penjakwalan yang menggunakan prinsip proses yang paling cepat diselesaikan didahulukan. Starvation dapat diatasi dengan aging dan pemrosesan dengan cara round robin. Contohnya, salah satu notification pop menu yang muncul jika terjadi starvation di sistem operasi Windows. Yang kedua, contohnya seorang mahasiswa telah memiliki 3 tugas dan ingin juga menonton film baru. Mahasiswa tersebut mendahulukan menyelesaikan tugas dibandingkan menonton. Sebelum ketiga tugas tersebut selesai, dosen lain memberikannya tugas baru lagi.
Keesokan harinya, ada tugas lagi dari asisten rumah tangga untuk praktikum berikutnya. Ketika tugas satu belum selesai, sudah ada tugas lain dari dosen atau asisten. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya mahasiswa untuk menonton film baru, atau bisa juga terjadinya deadlock atau starvation, yaitu Baiklah, adapun kelaparan. kesimpulan dari penjelasan materi yang saya presentasikan tadi adalah bahwa deadlock adalah sebuah kebuntuan. Dikatakan kebuntuan karena adanya dua proses atau lebih proses yang sedang menunggu resource atau sumber daya, namun tidak mau melakukan pengantrian, maka terjadilah sebuah deadlock. Penyebab terjadinya deadlock ada 4, yaitu mutual exclusion, hot and white, non-preemption, dan circular way. Begitu juga dengan penanganan deadlock, ada 4 macam juga. Yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Yang kedua, mendeteksi dan memprediksinya. Yang ketiga, penghindaran deadlock. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu pencegahan deadlock. Demikianlah presentasi tentang deadlock. Mudah-mudahan presentasi yang saya jelaskan dengan singkat ini dapat berguna bagi kita semua, khususnya pada diri saya sendiri. Di akhir kata, saya minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan. Mohon dapat dimaklumi, dan untuk kedepannya akan dapat saya perbaiki agar lebih baik lagi. Terima kasih, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.